Halo teman-teman, selamat datang di channel Kasur Film. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini Kasur Film melanjutkan kembali alur cerita film Squid Game. Bagi kalian yang belum menonton alur filmnya dari episode 1 sampai 5, bisa kalian tonton videonya di Kasur Film. Dan kali ini untuk episode 6. Baik, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Peserta dikumpulkan, dicek satu persatu. Seung yang merasa kasihan kepada si kakek, kemudian memberikan jaketnya untuk menutupi celananya yang basah. Permainan keempat akan dimulai. Mereka juga diperlihatkan oknum petugas dan si dokter yang telah mati karena melanggar aturan. Frontman datang ke ruangan. Ia mendapat telepon menanyakan tentang situasi permainan, dan para VIP akan segera datang untuk menyaksikan permainan. Kemudian ia menutup telepon itu dan pergi. Para peserta diminta untuk berpasangan 2 orang untuk bermain bersama. Sementara Hwang Jun mencoba menelepon polisi, tapi tidak bisa tersambung. Ia meletakkan telepon itu. Wanita tua mengajak Seung untuk menjadi pasangannya, namun tidak ada satupun yang ingin berpasangan dengan wanita tua itu. Saat Seung akan mengajak Chosang, rupanya Chosang mengajak Ali untuk menjadi pasangannya. Ali terlihat tidak enak dengan Seung, tapi Seung merasa tak apa-apa. Semua sudah berpasangan, tinggal Seung dan si kakek yang belum berpasangan di kelompok itu. Si kakek memberikan jaketnya kepada Seung. Jisung mengajak Kang Sai berpasangan, sementara Seung masih mencari pasangannya. Ia bertemu pria. Pria itu memberitahu jika peserta tinggal 39 orang, maka satu peserta tidak akan berpasangan dan akan tereliminasi. Pria itu berniat mengajak Seung menjadi pasangannya. Seung rupanya mengajak si kakek tua untuk menjadi pasangannya. Kini tinggal wanita tua yang tak berpasangan. Ia ditinggalkan peserta lain dan kemudian petugas membawanya dan menyeretnya. Mereka dikumpulkan di sebuah tempat dengan dekorasi seperti dalam perumahan. Masing-masing pasangan mengikuti petugas. Chosang meyakinkan Ali jika mereka akan menang kalau bekerja sama. Mereka diminta mengambil kantong berisikan 10 butir kelereng. Si kakek memberitahu jika ia sering main kelereng saat kecil. Hal itu membuat Seung gembira karena mereka bisa menang dengan mudah. Si kakek meminta Seung berjanji untuk menjadi ganbu, yaitu pasangan teman bermainnya. Rupanya aturannya mereka harus bersaing dengan pasangannya dan mendapatkan 10 kelereng milik lawannya. Semua peserta tak menyangkanya, mereka terkejut, dan hanya si kakek yang bersemangat. Waktu permainan ini 30 menit. Ali masih terdiam, ia tak mau bersaing dengan Chosang. Sementara Jisung mengajak Kang Sai bercerita mengenai kehidupannya dan akan memulai permainan jika waktu hendak habis. Si kakek mulai ngelantur, ia berjalan mencari-cari rumahnya. Chosang dan Ali memulai permainannya, bertaruh menebak jumlah kelereng yang mereka genggam. Chosang juga mengajari Ali cara bermainnya. Si kakek masih tak mau bermain. Seung terus membujuknya karena waktu terus berjalan. Ali dan Chosang terus bermain. Di sini Ali mulai mendapatkan sebagian jumlah kelereng Chosang. Ali memohon untuk berhenti bermain kepada petugas. Seung masih mencoba menyadarkan si kakek. Ia sampai memarahinya. Si kakek akhirnya mau memulai permainan. Sementara si preman tinggal memiliki beberapa sisa kelereng. Ia meminta ganti permainan kepada petugas. Ali terus memenangkan permainan.
sampai Chosang hanya menyisakan 1 butir kelereng. Chosang menuduh Ali telah bermain curang. Seong dan kakek tua melakukan permainan. Si kakek tua menang untuk ronde pertama. Sementara si preman menentukan permainan. Jika mereka dapat memasukkan kelereng ke dalam lubang, maka kelereng yang gagal masuk akan jadi milik pemenangnya. Kang Sai dan Ji-Hung masih saling bercerita. Kang Sai memberitahu jika ia akan pergi berlibur setelah memenangkan hadiah itu. Ji-Hung berkata jika ia akan pergi bersama Kang Sai. Namun mereka sadar itu tak mungkin. Chosang menangis karena telah salah paham. Ia berkata kepada Ali jika mereka akan keluar bersama-sama. Dan Chosang mempunyai sebuah rencana. Terlihat si kakek membuat Seong kesal karena ia menang terus. Petugas mengira jika Seong telah kalah, namun Seong masih mempunyai 1 butir. Chosang memberitahu Ali jika akan ada pasangan yang tak berhasil mendapatkan 10 kelereng lawannya dalam 30 menit. Dan tentunya jika itu terjadi, maka selanjutnya akan ada pertarungan antar kelompok. Setiap kelompok akan menggabungkan kelerengnya. Dan terlihat juga sudah ada pemain yang tereliminasi. Seong mencoba menebak taruhan si kakek. Ia bilang ganjil, dan rupanya tebakannya salah. Tapi si kakek tidak mendengarnya, menyuruh Seong mengulangi perkataannya. Seong pun membohongi kakek itu dengan berkata genap. Kakek itu pun memberi 1 kelerengnya karena ia kira tebakan Seong benar. Sementara Chosang menyuruh Ali berpencar, melihat kelompok lain yang berpotensi menjadi lawan mereka nantinya. Sebelum itu, Chosang meminta Ali meninggalkan kelerengnya karena jika Ali membawanya akan menarik perhatian para pemain lain. Chosang menutupi kantong itu dengan bajunya. Si preman tinggal 1 kelereng. Ia melemparkan kelerengnya. Nyaris hampir saja masuk. Giliran lawannya melemparkan kelereng terakhirnya itu. Tak disangka kelerengnya membentur kelereng si preman, dan kelereng premanlah yang masuk ke dalam lubang. Pria itu berlari sampai akhirnya ditembak petugas. Chosang nampak mengambil kantongnya dan memberikan 1 kantong kepada Ali. Seong dan si kakek masih bermain. Seong kalah lagi, tapi si kakek lupa dengan tebakannya, membuat Seong berbohong dan menang taruhannya. Ia merasa tak tega, namun tidak punya cara lain. Chosang mengambil kantongnya. Rupanya ia mengambil kantong Ali yang berisikan 19 kelereng. Kini si kakek tinggal memiliki 3 kelereng, dan tentu saja Seong menebaknya ganjil. Si kakek membuka taruhannya, sementara Chosang memberitahu petugas jika ia sudah berhasil mendapatkan 20 kelereng. Ali masih melihat peserta lain. Ia melihat waktu tinggal 3 menit, dan ia harus kembali kepada Chosang. Ji-Sung dan Kang Sai memulai permainannya. Siapa yang bisa melempar kelereng mendekati tembok, maka ia pemenangnya. Ji-Sung menyuruh Kang Sai memulai duluan. Si kakek kehabisan kelerengnya. Ia meminta Seong meminjamkan kelerengnya. Seong tak mau. Saat hendak menyerahkannya kepada petugas, rupanya si kakek masih memiliki 1 butir. Dan benar saja, Seong baru mendapatkan 19 butir. Kakek itu berjalan menjauhi Seong. Kini giliran Ji-Sung. Ia hanya menjatuhkan kelerengnya. Kang Sai marah kepada Ji-Sung karena Ji-Sung tak berniat bermain. Ji-Sung menjelaskan jika ia berhasil pun akan sia-sia. Ia sudah tak memiliki siapa-siapa lagi. Dengan itu merelakan Kang Sai yang menang, karena masih mempunyai keluarga. Ali tak mendapati Chosang. Ia membuka kantongnya, rupanya hanya berisikan batu, dan tentu saja Chosang telah menipunya. Ali harus tereliminasi karena kecurangan Chosang.
Dan Ji-Hung juga tereliminasi yang membuat Kang Sai bersedih. Sementara si kakek masih ngelantur mencari rumahnya. Seong memaksa kakek bermain lagi. Kemudian kakek itu meminta untuk bertaruh semuanya, 1 putaran lagi. Seong merasa itu tak masuk akal, karena si kakek hanya punya 1 kelereng, sedangkan Seong 19 kelereng. Lalu si kakek memberitahu jika Seong tadi juga melakukan kecurangan. Rupanya si kakek sadar hal itu. Seong merasa sangat bersalah. Tak disangka si kakek lalu memberikan kelereng terakhirnya kepada Seong tanpa permainan lagi. Seong sangat bersedih karena harus kehilangan kakek itu. Ia meninggalkan kakek itu dan merelakannya tereliminasi. Dan episode 6 selesai. Tunggu episode berikutnya hanya di Kasur Film. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa terus dukung channel Kasur Film dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.